Salam untuk sahabat ikan mania. Jadi kali ini kita akan membahas cara berternak ikan sepat. Ikan sepat adalah ikan yang cukup mudah ditemukan yang sudah dikenal luas di masyarakat. Tentu dengan rasa daging yang gurih dan juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Tentunya menjadikan ikan ini sangat digemari di pasaran. Nah, sayangnya ikan ini tidak memiliki banyak daging karena ukurannya yang tipis dan juga kecil. Nah, maka kali ini kita akan menyulap ikan sepat yang berukuran kecil tipis itu. Kita sulap menjadi sepat monster ukuran 5 jari full dengan daging. Jadi ikan sepat ini bisa dikategorikan ini seperti ikan gurami. Meski dikenal ikan ini adalah ikan konsumsi, sepat juga memiliki jenis yang bisa dijadikan ikan hias maupun ikan asin. Tentu kalau untuk ikan hias, ikan sepat yang memiliki keindahan tersendiri. Kemudian yang paling penting adalah kolam. Nah, untuk kolam saya sarankan sih Anda menggunakan kolam beton ya. Karena tentunya kolam beton lebih kuat dan juga kokoh. Sementara kalau Anda emang pengen hemat biaya, menggunakan kolam terpal juga tidak masalah. Cuma kalau kolam terpal itu tidak maksimal. Tapi kalau hanya sekedar percobaan ataupun hanya iseng-iseng, bolehlah Anda menggunakan kolam terpal. Tapi jika menggunakan ataupun berternak dalam jumlah banyak, saya sarankan menggunakan kolam beton. Nah, untuk kolam itu sendiri diusahakan itu semirip mungkin seperti di alam aslinya. Contoh, kolam Anda itu ditanami dengan enceng gondok, sayur-sayuran, ada kangkung, ada ganggang, dan jenis-jenis tumbuhan-tumbuhan rawa yang biasa dihuni oleh ikan sepat. Itu harus ada dan itu wajib agar sepat itu betah dan bertahan lama. Kemudian sepat ini juga bisa dikatakan masih jarang dibudidayakan. Mungkin dikarenakan males, dagingnya sedikit, ataupun karena populasinya yang cukup banyak. Namun tidak ada salahnya, justru karena belum ada saingannya, bisnis ini masih jarang, justru kitalah yang harus membudidayakan ikan sepat. Nah, untuk menghasilkan ikan sepat yang berkualitas tinggi tentu diperlukan cara budidaya yang benar. Budidaya ikan sepat ini tergolong cukup mudah dilakukan. Mulai dari proses pemijahan hingga panen, kita akan urai kali ini. Yang pertama adalah memilih indukan yang berkualitas, tentu menjadi faktor pertama dalam memulai usaha ternak ikan sepat. Bisa sepat biasa ataupun sepat siem, ini sama dalam proses pembudidaya. Untuk indukan yang berkualitas, yang baik tentunya itu diharapkan menghasilkan anakan yang baik pula. Maka untuk itu kita harus tahu ciri-ciri sepat jantan dan juga sepat betina. Untuk sepat betina itu ditandai dengan sirip punggung yang membulat dan lebih pendek, sehingga tidak mencapai pangkal dasar sirip bagian ekor. Sirip pada bagian ikan betina itu berbeda dengan ikan jantan. Betina memiliki sirip lebih jelas dibandingkan jantan. Nah, sementara untuk ciri-ciri ikan sepat jantan, pada sepat jantan cirinya itu terletak pada sirip punggung yang panjang mencapai dasar pangkal sirip bagian ekor. Selain itu, sepat jantan juga memiliki postur tubuh yang lebih berisi dibandingkan betina. Sekilas akan terlihat seperti postur tubuh gurami. Sepat jantan juga memiliki sirip punggung yang meruncing, serta terdapat hiasan warna kemerahan pada bagian bawah di antara perut hingga kepala. Jadi secara kasat mata, ikan sepat jantan cukup mudah untuk dibedakan ataupun dibandingkan dengan betina. Kemudian untuk cara pembenihan ikan sepat, jadi ikan sepat ini cukup berpotensi untuk dibudidayakan karena memiliki dua peluang pasar, yaitu untuk ikan hias maupun untuk ikan konsumsi. Ikan ini juga banyak dicari untuk dijadikan ikan asin. Nilai jual untuk ikan hias sendiri itu cukup tinggi. Misalkan sepat mutiara itu bisa dihargai 50 sampai dengan 10.000 rupiah.
Nah, untuk itu dibudidayakan ikan sepat bisa menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Tentunya tanpa perlu rumit. Untuk proses pembenihan dapat dilakukan dengan cara meletakkan kedua indukan sepat dalam satu wadah. Indukan dibiarkan beradaptasi hingga melakukan proses pemijahan. Proses ini terbilang cukup singkat. Ini ditandai dengan gelembung-gelembung yang dihasilkan indukan. Gelembung ini digunakan untuk sebagai sarang busa untuk meletakkan telur yang sudah dibuai. Jadi jika di atas permukaan air terdapat banyak busa, itu artinya proses pemijahan sedang berlangsung. Nah, pada tahap ini Anda dapat membantu menjaga telur-telur tersebut hingga menetas. Yaitu caranya adalah dengan meletakkan jerami di atas permukaan air kolam. Jerami fungsinya adalah untuk melindungi telur dari panas matahari maupun air hujan yang dapat merusak sarang busa tersebut. Telur yang mengambang akan menempel pada busa dan busa tersebut akan terlindungi oleh jerami yang kita pasang. Nah, hal ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi segera pisahkan indukan jantan dari betina setelah proses pemijahan selesai. Telur biasanya akan menetas dalam waktu 24 jam ataupun 1 hari, bisa juga 2 hari, dan akan menghasilkan banyak ikan sepat. Sepat ini adalah memiliki sifat kanibal, yaitu dimana si jantan ini harus segera dipisahkan. Kalau tidak, ini bisa dimakan oleh si jantan anak-anak yang baru menetas itu. Nah, untuk ikan sepat yang baru menetas ini tidak perlu diberi pakan, karena ikan yang masih memiliki cadangan untuk makan itu selama 7 hari. Nah, biasanya cadangan tersebut itu kalau sudah 7 hari baru habis. Nah, maka kalian baru diberi pakan. Untuk sepat kecil yang berusia 7 hari ke atas itu kutu air ataupun cacing sutra yang sangat kecil-kecil. Untuk pemberian pakan pada banyak ikan sepat itu dilakukan secara teratur guna untuk menjaga kondisi dan juga mempercepat pertumbuhan. Dalam kondisi normal dan juga terjaga, sepat sudah bisa dikatakan dewasa itu setelah berumur 2 bulan. Nah, untuk pemberian pakan ini perlu dilakukan itu secara teratur agar kondisi ikan tetap terjaga. Selain itu, pertumbuhan ikan sepat juga akan semakin cepat. Apabila kondisi yang dipelihara ikan sepat ini berjalan dengan normal hingga waktu 2 bulan, sehingga ikan sepat ini akan segera dewasa dan akan kita gemukan. Nah, untuk proses pembesaran ini yang paling penting. Jadi setelah melewati usia 2 bulan, sepat ini sudah memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari predator. Nah, saat usia ini pakan sepat ini sudah mulai bervariasi. Nah, ini yang paling penting. Pastikan juga nutrisi terjaga untuk menghasilkan sepat yang berkualitas baik. Nah, untuk beberapa pakan sepat yang dapat diberikan pada proses pembesaran antara lain yaitu tepung daun, dikasih dedak juga doyan, dikasih daun singkong juga doyan, dikasih daun kangkung juga doyan, dikasih sayur mayur jenis sayur mayur ikan sepat ini juga doyan. Kemudian dipastikan juga dikasih pelet dengan yang protein tinggi. Ini kuncinya, dikasih pelet berprotein tinggi agar sepat-sepat ini bisa mencapai ukuran 5 jari dan juga gemuk-gemuk. Kemudian sepat ini juga dapat dipanen dan juga dipasarkan ketika sudah berumur 3 bulan. Ini sudah bisa dipasarkan 3 bulan. Cuma kalau 3 bulan itu ya tidak seukuran 5 jari. Nah, kalau ingin ukuran 5 jari itu menunggu sampai dengan 6 bulan. Nah, pada usia ini seharusnya sepat ini baru bisa dipanen. Jadi tergantung Anda. Anda mau memilih panen yang berusia 3 bulan, berarti masih usia standar lah, sekitar 7 sampai dengan 9 cm. Sementara untuk sepat jumbo ataupun monster seukuran 5 jari itu nunggu sampai 6 bulan. Jadi terserah Anda mau panen usia 3 bulan ataupun 6 bulan. Kalau saya pribadi lebih baik panen pada usia 6 bulan agar sepat gemuk-gemuk. Dengan syarat pakan harus terjaga. Kalau pakannya tidak benar, sampai 6 bulan pun sepat itu tidak bisa gemuk. Nah, semoga info ini bermanfaat.